Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin langsung ke Pak Kudri. Pak Kudri, untuk menjawab pertanyaan yang tadi menggantung, bagaimana kemudian langkah kepolisian agar kemudian memastikan ke publik ini pemeriksaan prosedurnya sudah benar, pemeriksaan sudah berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Ini bagaimana memastikannya? Saya kira harus melibatkan masyarakat ya. Seperti apa tuh? Ya misalnya dari perguruan tinggi ya. Kemudian ada beberapa katakanlah ya tokoh-tokoh masyarakat yang nggak usah diragukan integritasnya gitu, yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa terhadap perkara ini kecuali ingin mengungkapkan kebenaran dan menegakkan hukum dan keadilan. Saya kira ya kita banyak integritas. Sebagai ahli pakar itu untuk memberikan masukan bukan selain masak itu mengikuti penanganan perkara itu ya. Jadi jangan ada ini lagi keraguan-raguan bahwa memang ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan acara. Saya mengerti bahwa ini kesulitan ya karena perkaranya ini sudah lama dan dahulu itu mungkin kalau kita lihat cerita ini tidak ditangani secara sesuai dengan SOP yang gitu ya. Karena yang pertama menangani kan sebenarnya bukan kepolisian yang berwenang ya, yang menangani perkara ini. Kemudian dibawa ke tingkat ke Polda baru ini ya. Jadi ini kan dalam perjalanan itu bisa bias perkara itu gitu ya. Dan betul nggak bahwa penanganan itu sebenarnya itu tidak ada katakanlah campur tangan atau kepentingan intervensi lain pada ini. Jadi ini masalah. Dan ini kan sebenarnya menyangkut integritas institusi kepolisian gitu ya. Dan kenapa masyarakat begitu terlalu antusias ya merespon perkara ini? Karena kan ada rasa keadilan yang terusik ya gitu ya. Terus sehingga timbullah macam-macam yang keadaan seperti yang kayak sekarang, apalagi sekarang dunia ini post truth. Kita dalam pemberitaan yang sudah 8 tahun itu banyak, sehingga juga menimbulkan ada korban-korban lain yang nggak perlu ada salah orang diduga ini ya karena sudah ada stigma ya bahwa dia anaknya siapa ya bapaknya siapa jadi gitu korban juga ya. Jadi ini jadi korban semua. Jadi sedangkan orang pelaku yang sebenarnya masih bebas berkeliaran gitu loh di luar. Ini kan yang menimbulkan di masyarakat, loh kok tiba-tiba ada film gitu loh. Ya kan film gitu. Kalau aja nggak ada film mungkin perkara ini nggak terungkap. Dan masyarakat ini akhirnya berpikir jangan-jangan peristiwa ini atau perkara ini seperti fenomena puncak gunung es. Ya kan perkara ini yang ketahuan. Ya kan perkara yang lain kayak begini. Nah ini kan sebenarnya menjadi tanggung jawabnya pimpinan Polri. Terus ditambah lagi kalau betul ya bahwa pemeriksaan itu dilakukan dengan kekerasan ya di zaman era modern seperti ini yang kita sudah mengakui hak asasi, kita sudah meratifikasi pemeriksaan tanpa ada penyiksaan, tapi ada ya kan. Nah ada beberapa mantan petinggi Polri yang itu seolah-olah tidak ada, tapi ini faktanya ada. Tapi berarti Pak Kudri kita harus berpegangan pada apa? Kalau melihat kan sudah ada terpidana, sudah menjalani hukuman, berarti sudah ingkrah dalam arti seperti itu kan. Tapi kalau kita mengusut di awal kabarnya ada BAP yang diganti dan lain sebagainya. Belum lagi ada para terpidana yang mengaku ini salah tangkap. Kemudian juga nampaknya masyarakat juga bingung mana yang benar, mana yang salah begitu. Apakah memang harus kita start dari awal, penyidik-penyidik yang saat itu menangani kasus ini juga harus diminta keterangan, kemudian terpidananya juga harus diminta keterangan dan lain sebagainya untuk dapat mengungkap sebenar-benarnya kasus ini, Pak? Ya, saya akan merefer keterangannya Pak Wahyu tadi ya. Ini perkara ini menuntaskan, bukan membongkar. Ini sekarang pertanyaan, betul nggak ini menuntaskan? Karena sudah ada fakta bahwa orang yang terpidana yang sudah keluar, dia menyatakan dia tidak melakukan, tapi karena dia takut, karena dia itu akhirnya ini. Sehingga kan kalau dibilang, oh kenapa kamu baru sekarang? Kita lihat posisi orang itu siapa. Dalam posisi yang rendah dia wajar, dia takut kekhawatiran itu. Karena dia mengalami pemeriksaan kekerasan dalam ini. Ya, kalau kecuali dia bohong. Ya kan, tapi ya kita nggak tahu apa dia bohong. Kita anggap kalau betul ini kan bagaimana keadaan pemeriksa atau peradilan pidana kita kok masih ada
100 tahun, cara-cara 100 tahun yang lalu masih dilakukan gitu loh. Ya kan? Di mana kita sudah meratifikasi pemeriksaan anti kekerasan, kita sudah punya HAM. Nah, ini satu. Nah, sekarang bagaimana dengan orang-orang yang saya kira iya, ya. Saya kira ini sudah dilakukan oleh kepolisian. Tadi kita sebut ada audit. Ya, artinya ada pemeriksaan ulang. Nah, sekarang Cara internal Polri ya. Nah, kalau permasalahannya perkara ini dibuka berdasarkan perkara yang lama itu sulit karena ini secara yuridis karena inkrah. Tetapi karena ada yang baru, ini dia yang 8 orang ini ya akan menjadi saksi terhadap pelaku yang belum pernah diperiksa. Oke. Iya kan itu. Berarti kalau misalnya nanti ada 3 DPO yang sudah tertangkap akan menjadi saksi, terpidana ini akan menjadi saksi saksi terhadap yang baru. Nah, sekarang kan pertanyaannya, apa betul dia DPO 8 tahun? Ya. Ya kan? Kalau kita lihat daftar pencarian orang kapan diumumkannya? Baru keluar baru-baru ini. Nah, kesulitannya saya kira memang memberikan katakan sketsa wajah. Orang-orang yang lama itu juga ragu gitu. Itu satu. Kedua, mungkin polisi hati-hati. Dia nggak mau kasih sketsa, jangan sampai salah tangkap lagi gitu loh. Ya ini gitu. Nah, jadi pertanyaan, apakah betul dia ini si Peggy? Oke. Iya kan? Kalau betul Peggy, apakah dia orang yang disuruh, apa memang dia intelektual provokatusnya, otaknya gitu loh. Nah, kita lihat, kalau dari lihat latar belakang keluarganya, apa iya dia punya kendaraan, dia bisa menjadi geng motor, kayak ini gitu loh. Iya kan, itu kan publik kan menanya, apa iya? Kalau melihat dari backgroundnya kayaknya warga sipil biasa ya, nampaknya tidak sulit untuk pihak kepolisian untuk menangkap, mungkin tidak sampai 8 tahun. Jadi kan yang dikatakan Peggy ini kan berdasarkan dari 8 orang ini. 8 orang ini, apakah dia mau menyembunyikan pelaku yang lain? Dia menyebutkan orang sembarangan, kita nggak tahu. Ya kan kita nggak tahu. Telusuri lagi. Ya ini karena mereka, nah pertanyaannya sempat dicabut berita acara. Itu kan tanda-tanda bahwa sebenarnya ada sesuatu. Kita nggak tahu karena dia menyambut itu karena keinginannya sendiri atau ada orang lain yang menyuruh nyabut. Itu kan kita nggak tahu juga persoalan itu. Nah, salah satu keraguan itu juga ditunjukkan atau diungkapkan oleh kuasa hukum 5 terpidana nih. Ada Pak Yogi Nainggolan yang meragukan sosok Peggy ini karena menurut informasi yang ia terima bahwa si Peggy ini dilaporkan oleh pemilik kontrakan dia karena punya nama yang sama. Nah, ini bagaimana kemudian dari pihak kuasa hukum dari keluarga Vina menanggapi hal ini? Bagaimana kemudian keluarga Vina bisa meminta kepastian bahwa sosok ini adalah Peggy yang dicari? Apakah ada langkah-langkah pasti begitu dari pihak keluarga? Iya, Mas. Mbak Jadi Putri. kami juga, iya baik-baik, Mas. Perihal penangkapan tersangka baru yang di DPO, yang dikatakan itu adalah DPO, kami juga tentunya meminta kepada pihak kepolisian jangan juga terburu-buru sampai nanti ternyata salah tangkap juga gitu. Tentunya kami juga ingin sekali memastikan apakah benar yang ditangkap itu adalah Peggy yang diduga selama ini menjadi DPO. Ya, harapan kami tentu nggak mau juga kami menjadi masalah di kemudian hari gitu, atau hanya ini menjadi satu omongan saja supaya tenang baik dari keluarga Vina maupun dari masyarakat Indonesia gitu kan, karena sudah tertangkap nih pelakunya gitu. Nah, kami intinya kalau itu pun benar Peggy, berarti kan ini sangat mudah sekali untuk ditangkap gitu. Kenapa harus nunggu 8 tahun? Nah, kalaupun nanti itu bukan Peggy, ya berarti kan kita harus mencari lagi, Mas. Itu lebih baik pelan tapi pasti, tapi jangan juga akhirnya pelan tidak ada kepastian begitu. Pak Putri, kalau kita mendengar dari media sosial kuasa hukum dari almarhumah Vina, ya Bang Hotman begitu ya, sempat menyatakan ada keterkaitan dengan mantan pejabat daerah dan lain sebagainya. Berarti sudah mengantongi dong, kira-kira siapa ini kalau kuasa hukum sudah mengatakan ke publik, berarti sudah ada dong kira-kira siapa yang diincar, yang dicari, yang DPO ini?
Iya, sebenarnya itu dugaan ya Mbak, dugaan karena mendapatkan informasi dari beberapa informan. Jadi sebenarnya itu bukan pasti, Bapak itu kan hanya menyampaikan apakah mungkin dugaan keterlibatan dari salah satu pejabat gitu. Jadi belum memastikan bahwa itu adalah anak seorang pejabat. Kan bisa saja ponakannya atau apa gitu. Namun kami juga nggak bisa memastikan, Bang Hotman juga nggak bisa memastikan bahwa itu anak pejabat. Hanya beliau memberikan clue, ada kemungkinankah gitu. Karena kan yang dilihat ini kan 8 tahun tidak terungkap gitu loh Mbak, tidak tertangkap. Berarti kan ada dugaan ada pembekingan kah gitu agar ini tidak terungkap gitu loh. Jadi bukan menunjukkan atau memastikan itu adalah anak seorang pejabat ataupun anak seorang anak polisi gitu maksudnya. Jadi hanya menunjukkan aja apa sih seperti petunjuk gitu loh Mbak. Ya. Nah, salah satu upaya untuk mengkonfirmasi identitas Peggy Setiawan ini adalah pelakunya atau bukan, mungkin bisa mengkonfirmasi ke Linda, teman dari Vina yang selama ini juga sepertinya mengetahui begitu wajah setidaknya dari Peggy Setiawan. Apakah ada upaya dari kuasa hukum untuk mengkonfirmasi hal ini kepada Linda? Nanti dijawab usai jeda ya. Kami kembali sesaat lagi tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.